Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai business model kanvas dan flowchart bisnis dari Agral, agar-agar rumput laut. Mari kita simak video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan poin-poin apa saja sih yang diperlukan di dalam business model canvas. Yang pertama ada key partnership, key activities, value proposition, customer relationship, dan juga customer segment. Nah, selanjutnya ada key research, channel, cost structure, revenue stream, dan yang terakhir ada flowchart bisnis. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel yang dimana tabel ini merupakan tabel business model canvas yang sudah saya buat. Dari poin-poin tadi yang sudah saya sebutkan, semuanya terdapat di tabel business model canvas ini. Selanjutnya saya akan membahas poin demi poin yang terdapat dalam tabel model canvas tersebut. Yang pertama ada key partnership. Nah, dalam key partnership di sini adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan juga dengan bertujuan untuk menyeimbangkan atau menciptakan bisnis yang lebih stabil. Key partnership yang saya buat di dalam business model canvas dalam bisnis saya sendiri adalah yaitu supplier bahan baku seperti rumput laut dan bahan agar-agar lainnya. Lalu yang kedua, toko agar-agar rumput laut ataupun toko makanan steak yang dapat didistribusikan di toko tersebut. Lalu yang kedua ada key activities, di mana dalam key activities ini semua kegiatan bisnis dilakukan, dimulai dari memproduksi bahan baku sampai dengan pengemasan barang tersebut. Nah, di sini ada pun key activities yang saya gunakan di dalam bisnis saya. Yang pertama ada pembelian bahan baku seperti pembelian rumput laut yang baik, lalu juga pembelian bahan-bahan agar-agar, lalu juga pembelian untuk pengemasan dengan menggunakan cup yang terdiri dari ada cup kecil, cup sedang, dan juga cup besar. Setelah melakukan pembelian bahan baku, selanjutnya adalah pembuatan produk. Dalam pembuatan produk di sini dalam artian melakukan pengolahan rumput laut agar menjadi dapat dikonsumsi, lalu juga pengolahan agar-agarnya dan disatukan dengan rumput laut dan akan menjadi sebuah agar-agar rumput laut. Lalu yang ketiga ada pengemasan produk. Setelah melakukan pembuatan produk atau pengolahan produk tersebut, yang ketiga, tahap ketiga yaitu pengemasan produk. Pengemasan dilakukan dengan ada 3 cup atau 3 pengemasan, ada cup kecil, cup sedang, cup besar, agar konsumen dapat bebas memilih dan juga bebas membeli sesuai dengan keinginannya. Lalu yang terakhir adalah penjualan produk. Dalam penjualan produk ini dibebaskan karena kita tidak membatasi berapa yang akan membeli produk kami. Dalam penjualan produk di sini kita akan mendistribusikan ke toko-toko makanan snack dan juga bisa langsung ke offline dari agar-agar rumput laut tersebut. Selanjutnya adalah value proposition. Dalam value proposition ini dalam artian manfaat yang diberikan kepada penjual atau kepada kami yang akan diberikan kepada konsumen, dalam artian manfaat yang akan dirasakan kepada konsumen setelah melakukan pembelian produk yang sudah dibuat ataupun merasakan manfaat apa saja yang akan dirasakan oleh konsumen tersebut. Nah, dalam value proposition yang akan saya berikan kepada konsumen, ketika konsumen membeli
produk agar-agar rumput laut ini merasakan manfaat yang lebih, maka saya akan memberikan manfaat kepada konsumen, yaitu yang pertama, produk yang diperjualbelikan dipastikan halal dan juga baik untuk kesehatan. Dilihat dari bahan awal atau bahan baku yang kami buat, yang kami olah yaitu dari rumput laut, ini sangat baik untuk kesehatan dan juga dapat dikonsumsi oleh kalangan anak kecil sampai juga kalangan dewasa. Lalu yang kedua, bebas dari bahan pengawet ataupun pewarna. Karena produk agar-agar rumput laut yang kami buat terjamin baik untuk kesehatan, maka kami mengutamakan untuk kesehatan, jadi kami membebaskan atau tidak memakai bahan pengawet atau pewarna untuk proses pembuatan agar-agar rumput laut ini. Lalu yang ketiga adalah dengan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memenuhi keinginan konsumen, maka kami menyediakan dalam 3 cup atau dalam berbagai variasi. Ada cup kecil, cup sedang, dan juga cup besar. Ini sangat mempermudah untuk konsumen agar tidak kesulitan karena keinginan konsumen sangat berbeda-beda, maka kami menyediakan berbagai macam variasi dimulai dari cup kecil, cup sedang, dan juga cup besar. Selanjutnya ada customer relationship. Dalam hal ini, yaitu bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan konsumen, agar konsumen tetap memesan atau tetap membeli produk yang kami buat, dan bisnis yang kami buat pun akan bertumbuh dengan baik atau juga berkembang dengan baik, dan konsumen pun akan semakin banyak membeli produk kami. Dalam cara tersebut, ada berbagai macam cara yang akan kami berikan kepada konsumen agar hubungan baik dengan konsumen ini tetap terjaga. Dalam customer relationship yang saya buat untuk bisnis saya sendiri adalah yang pertama dapat dilakukan secara offline maupun online. Nah, untuk mempermudah pemesanan konsumen kepada kami, maka akan membuka dalam 2 cabang atau 2 cara, yaitu dengan offline dan juga online. Jika online, para konsumen dapat memesan secara online dengan menggunakan sebuah aplikasi ataupun melalui web kami atau media sosial. Lalu yang offline mempermudah konsumen untuk membeli langsung ke toko kami, yaitu secara offline. Nah, dalam menjualkan produk kami, sangat mempermudah sekali kepada konsumen, agar konsumen dapat memilih dan juga memesan produk kami dimanapun konsumen berada. Lalu yang kedua, dengan mengadakan diskon pada waktu tertentu, misalnya pada waktu hari besar, ataupun juga pada liburan akhir tahun, ataupun liburan lainnya. Lalu yang ketiga, untuk pelanggan setia atau konsumen setia kami selama 1 bulan akan mendapatkan member card yang berfungsi untuk mendapatkan diskon sebesar 5% sampai dengan 10% untuk produk kami. Selanjutnya ada customer segment, yaitu di mana customer segment di sini adalah target pasar yang akan ditawarkan dari produk yang kami buat. Nah, kebetulan karena kami membuat agar-agar rumput laut, maka customer segment yang kami gunakan atau yang kami sediakan yaitu untuk anak kecil sampai lansia. Karena produk agar-agar rumput laut ini sangat aman sekali untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan, maka sangat aman sekali jika dikonsumsi oleh anak kecil sampai dengan lansia. Lalu selanjutnya ada key resource, di mana key resource ini adalah berbagai macam cara atau berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis agar dapat berjalan dengan lancar. Key resource yang digunakan dalam bisnis saya adalah yang pertama, alat-alat dan juga bahan untuk pembuatan agar-agar rumput laut. Lalu yang kedua ada transportasi. Yang ketiga ada alat komunikasi seperti handphone, laptop. Lalu yang terakhir adalah banner penjualan. Banner di sini adalah dikhususkan untuk toko offline karena sangat diperlukan banner tersebut untuk menarik para pelanggan agar pelanggan minat untuk membeli produk kami.
Lalu selanjutnya ada channel. Channel di sini adalah media yang digunakan untuk menjangkau para konsumen dalam pemesanan produk yang kami buat. Channel yang digunakan dalam bisnis tersebut adalah yang pertama dengan menggunakan media sosial yang terdiri dari Instagram, WA, Line, ataupun web dan media sosial lainnya. Lalu yang kedua dan ketiga yaitu karena kami membuka dua cara yaitu dengan offline dan juga online, maka ketika online kami menyediakan atau menyajikan dengan menggunakan aplikasi yaitu GrabFood, dan juga untuk toko offline-nya bisa toko offline kami langsung ataupun toko-toko yang kami distribusikan seperti makanan snack dan juga toko-toko lainnya. Selanjutnya ada cost struktur. Di dalam cost struktur di sini adalah biaya-biaya pengeluaran yang dilakukan selama bisnis berjalan atau pengeluaran-pengeluaran apa saja sih ketika bisnis ini dijalankan. Cost struktur ataupun pengeluaran biaya yang kami keluarkan untuk bisnis tersebut adalah yang pertama biaya bahan baku itu sudah pasti, yang kedua ada biaya transportasi pengiriman produk untuk pemesanan online khususnya, lalu yang ketiga adalah pengeluaran biaya packaging produk karena dalam packaging ini kita menggunakan cup berbagai macam variasi dimulai dari cup kecil, cup sedang dan juga cup besar, lalu juga packaging yang dilakukan untuk produk sehingga produk tersebut ketika sampai konsumen tetap aman dan juga tetap bisa dikonsumsi dengan baik. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Nah, di dalam revenue stream di sini adalah sumber penghasilan usaha yang sudah dilakukan. Dalam rancangan bisnis saya di sini, revenue stream atau sumber penghasilan yaitu terdapat dari toko makanan snack. Kenapa? Karena kami mendistribusikan juga kepada toko-toko makanan snack. Maka sumber penghasilan kami pun terdapat dari toko makanan snack. Lalu yang kedua terdapat dari pemesanan online ataupun melalui GrabFood karena kami juga menyediakan pemesanan konsumen melalui online ataupun melalui aplikasi online, maka itu pun termasuk sumber penghasilan kami. Lalu juga yang ketiga sumber penghasilan dari toko melalui toko kami langsung karena mungkin ada saja konsumen yang ingin melihat cara pembuatannya ataupun ingin mengetahui toko kami langsung, maka bisa ke toko kami langsung dan melalui penjualan makanan snack. Nah, selanjutnya adalah mengenai flowchart bisnis. Namun, bahwa kita ketahui sebelumnya kami sudah membahas atau saya sudah membahas business model canvas yang sudah saya buat melalui rancangan-rancangan atau melalui poin-poin yang sudah ditentukan. Nah, poin-poin tersebut tidak boleh dilewati dan harus ada tujuannya agar usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Nah, di dalam business model canvas tersebut dapat dituangkan melalui flowchart bisnis. Apa itu flowchart bisnis? Flowchart bisnis di sini adalah langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan agar usaha atau bisnis yang sudah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan keinginan atau dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Adapun langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama ada start. Start di sini adalah dimulainya suatu proses usaha yang akan dilakukan dimulai dari awal sampai akhir. Setelah itu adalah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku di sini adalah karena bahan utamanya adalah rumput laut, maka pembelian bahan utama harus benar-benar diperhatikan. Karena rumput laut di sini kita harus mengolah dan juga harus memilih rumput laut yang baik agar dapat dikonsumsi dengan baik oleh konsumen dan juga baik untuk kesehatan. Lalu selanjutnya adalah mulai memproduksi bahan baku dan bahan-bahan yang sudah melakukan pembelian, yaitu rumput laut yang sudah diolah dapat dicampurkan oleh agar-agar atau bahan-bahan agar-agar tersebut sehingga dapat menjadi agar-agar rumput laut yang siap
dikonsumsi oleh konsumen. Lalu selanjutnya adalah packaging. Dalam hal packaging di sini kami menyediakan 3 variasi atau berbagai macam variasi, dimulai dari cup kecil, cup sedang maupun cup besar. Dalam packaging di sini harus sangat diperhatikan agar produksi atau produk bahan yang sudah dibuat, yaitu agar-agar rumput laut ini dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan dapat dikemas dengan baik agar tidak adanya kerusakan dalam agar-agar rumput laut. Namun, ketika packaging tersebut tidak berhasil, maka harus dilakukan kembali melalui dari awal atau harus dari start lagi. Lalu, jika packaging tersebut berhasil, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan penjualan melalui online dan juga offline. Bahwa kita ketahui sebelumnya di dalam proses business model Canvas, pembelian di sini atau produk dijualkan dalam 2 cara, yaitu dengan melakukan online dan juga offline. Jika online, konsumen dapat memesan agar-agar rumput laut ini dengan menggunakan suatu aplikasi ataupun dengan melalui media sosial kami. Namun, jika offline dapat ditemukan dalam toko snack makanan, kue-kue, ataupun toko offline kami langsung, karena kami mendistribusikan juga kepada toko makanan kue yang lainnya. Dan ini sangat mempermudah bagi konsumen untuk memesan produk kami. Jika konsumen jaraknya jauh, maka diperlukannya online, ya tidak apa-apa. Lalu jika konsumen ingin datang secara langsung melalui offline pun bisa, maka kami akan mempermudah sebisa mungkin untuk pemesanan tersebut. Lalu tahap selanjutnya adalah pembayaran. Setelah pemesanan dilakukan melalui online ataupun offline, maka pembayaran pun dapat dilakukan secara online maupun offline. Jika online dapat transfer ataupun melalui GoPay, namun jika offline dapat dengan menggunakan uang cash ataupun kartu kredit. Lalu selanjutnya adalah pengiriman produk. Dalam pengiriman produk ini dikembalikan lagi kepada pemesanan konsumen. Jika konsumen memesan melalui online, maka dapat dilakukan pengiriman melalui GrabFood ataupun melalui cara-cara lainnya. Namun dalam pengiriman online ini dapat sangat dibatasi karena teringat dengan agar rumput laut ini tidak memakai bahan pengawet ataupun pewarna lainnya, maka proses bertahannya agar rumput laut ini sangat cukup sebentar, cuma 1 hari atau 2 hari, maka untuk online pun kami batasi, tidak bisa terlalu luas. Nah, setelah itu tahap selanjutnya adalah finish. Dalam artian finish di sini ketika konsumen sudah memesan, ketika konsumen sudah membayar pemesanan tersebut, maka pembelian atau melakukan transaksi pembelian produk tersebut sudah selesai dan dapat dikatakan berhasil. Nah, setelah kita mengetahui business model Canvas dan juga flowchart yang sudah saya jelaskan, maka selanjutnya adalah dapat kita ketahui model bisnis yang saya pilih. Nah, dari usaha agar-agar rumput laut yang saya pilih, maka model usaha atau model bisnis yang saya pilih adalah omni channel. Nah, dalam omni channel ini melakukan kombinasi atau perpaduan dari channel-channel lainnya, dan dalam omnichannel tersebut mempermudah konsumen untuk memesan suatu produk atau suatu usaha yang kami buat. Nah, dalam omnichannel ini dapat dilakukan pemesanan melalui 2 cara, yaitu offline dan juga online, karena untuk memudahkan pemesanan konsumen. Nah, setelah itu, dalam omnichannel pun dapat dilakukan pemesanan, misalnya konsumen dapat memesan dimanapun konsumen berada dan kapanpun konsumen berada. Nah, dalam pengembalian atau pengambilan suatu produknya pun dapat dilakukan dengan kapan saja. Misalnya konsumen dapat memesan di jam siang
maka konsumen akan mengambilnya di sore hari itu sangat bisa sekali. Namun dengan syarat konsumen harus membayar terlebih dahulu, dalam artian ada sistem booking. Nah, dalam hal ini sangat memudahkan jika konsumen ada melakukan penyelenggaraan acara ataupun hal lainnya. Nah, dalam channel ini ketika melakukan pembayaran dapat dipermudah, pemesanan pun dipermudah. Maka kami harap semoga konsumen di sini dapat melakukan pembelian dan juga melakukan pemesanan secara nyaman dan juga dapat memberikan manfaat kepada kami dan kami pun akan memberikan manfaat kepada konsumen. Nah, dari sini akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe. Lalu mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap atau dalam tata bahasa yang masih kurang. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.